Alhamdulillahilladzi yaqbalul a'mala an ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallah dzul kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kami masih diberikan anugerah dapat menyebut nama-nama Maha Agungmu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami masih Engkau berikan anugerah untuk dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas beribadah, penghambaan di hadapan-Mu ya Allah. Semoga ya Allah dengan bersyukur kepada-Mu yang sangat kurang dari kami ya Allah, Engkau tetap mengistiqomahkan kepada kami keimanan, keislaman, keihsanan sampai kami kembali kepada-Mu ya Allah. Salawat yang indah, salam terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman 9 ya, masih yang ke wasadisu ya. Yang ke-6 itu ya. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Wasadisu yang ke-6, ayya'mala, bahwa beramal, bil alaniyati dengan lahiriah, bil alaniyati dengan lahiriah, anggota tubuh yang kelihatan lahiriah namanya ya. Dunas sariroti, tidak dibarengi batiniah. Dunas sariroti, bukan sari roti yang suka jual. Sari roti ini maksudnya batiniahnya ya, hatinya. Dunas sari roti, tidak dibarengi batiniah. Yakni yaitu yuslih, melakukan kebaikan. Disambung saja. Yuslih umuruhu, melakukan kebaikan. Yuslih umuruhu, melakukan kebaikan. Fil alaniyati, pada lahiriah, fil alaniyati pada lahiriah, wala yuslihuha, lih dimatikan saja haknya, wala yuslihha, dan tidak melakukan kebaikan fisirri, pada batiniah, fisirri, pada batiniah.
Sudah? Lam tanfa'uhu, tidak bermanfaat ibadah, tidak bermanfaat ibadah beramal yang alaniah gitu ya. Lam tanfa'uhu, tidak bermanfaat ibadah alaniyatuhu, lahiriahnya, tidak bermanfaat ibadah lahiriahnya, alaniyatuhu, lahiriahnya, syai'an, sedikit pun, syai'an, sedikit pun. Itu aja kalau gitu, satu saja. Kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassadisu, yang keenam, ayyamal, bahwa beramal, bil alaniyati, dengan lahiriah, dunas sadirati, tidak dibarengi batiniah, yakni yaitu yuslih, melakukan, digabung ya, yuslih umuruhu, melakukan kebaikan-kebaikan, fil alaniyati, pada lahiriah, wala yuslihha, dan tidak melakukan kebaikan fisirri, pada batiniah, lantan, tidak bermanfaat ibadah alaniyatuhu, lahiriahnya, syai'an, sedikit pun. Alhamdulillah. Dari 7 hal yang tidak bermanfaat kalau tidak dibarengi yang 7 hal kemarin kan itu ya. Yang keenam adalah bahwasanya apabila seorang hamba Allah ini melakukan kebaikan-kebaikan, tapi melakukan kebaikannya itu lahiriah saja. Lahiriah kita tahu yang kelihatan semua, tangan, mata, telinga, ya, mulut, itu lahiriah tuh, yang kedengeran, yang bisa dipegang, yang bisa kelihatan, yang bisa dirasakan oleh anggota tubuh luar kita nih, namanya hardware. Hardware. Kalau hardware tuh perangkat keras. Ini hardware tuh lahiriah. Kalau orang yang beribadah cuma lahiriahnya saja, hardware-nya saja, tanpa ibadah software, batiniahnya, hatinya tidak ikut beribadah menghadap kepada Allah, maka sia-sia, nggak bermanfaat. Walaupun ibadah lahiriahnya itu banyak, tapi kalau hatinya tidak menghadap kepada Allah, tidak ikutan ibadah seperti lahiriahnya, maka tidak manfaat itu sama sekali. Dia sholat, sujud, ruku, ya, apalagi dia sedekah, kan pakai lahiriah itu semua, betul nggak? Dia ceramah ngajar, hati-hati. Dia baca Quran, dia pergi haji, dia pergi umroh, dia bersilaturahmi. Tapi kalau nggak bareng dengan ibadah batininya, maka amalnya sia-sia. Capek-capek ke Mekah, nggak diterima hajinya, nggak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Nauzubillah min. Capek-capek ngeluarin uang, bersedekah banyak-banyak, infak, tapi nggak bernilai sama sekali di hadapan Allah, nggak ada manfaatnya. Habaan mansura, seperti apa? Debu yang berterbangan, nggak ada manfaatnya.
Dia mengira di dunia sudah banyak amal saya, tapi ternyata di akhirat nggak ada amalnya. Kenapa? Ternyata amalan-amalan lahiriahnya tidak dibarengi dengan amalan batinnya. Contoh, kalau wudhu luarnya, wudhu juga dalamnya. Wudhu hardware-nya, hardware tuh membasuh mulut, membasuh tangan, membasuh muka, telinga, misalnya ya, kepala, kaki, gitu ya, pundak, lutut, kaki, kan gitu. Itu dibasuh, disucikan, dialiri air yang suci, mensucikan. Tapi kalau hatinya tidak menghadap kepada Allah, wudunya percuma. Bukan wudu yang semacam itu yang akan dikenali oleh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Tapi wudu yang disertai hati menghadap kepada Allah. Itu wudu yang nantinya menyebabkan manusia-manusia ketika di alam barzah, ketika di yaumil akhir, itu nanti bercahaya dan mereka dikenali oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Di zaman baginda Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu melakukan sholat sunnah istisqa, sholat minta hujan bersama umatnya di lapangan, ya. Tapi nggak datang-datang hujannya. Sudah 3 hari itu sholat istisqa, tapi nggak datang-datang hujannya, ya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, yang berdoa dan sholat istisqa itu saya, nabimu, Nabi Musa, yang ikut berjamaah umat saya, ya Allah. Tapi kenapa masih belum turun hujan juga? Apa yang dijawab oleh Allah ketika itu? Allah menjawab, wahai Musa, sungguh ada di antara umatmu yang ikut salat istisqa itu hatinya ada hasud dan adu domba. Lahiriahnya salat, tapi hatinya adu domba. Hatinya hasud sama orang, iri dengki sama orang lain. Orang lagi sholat kok hatinya iri sama orang lain, hasud sama orang lain. Kalau hasud itu apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya. Kalau SMS sudah jarang, sekarang banyaknya WA ya. SMS itu susah melihat orang lain senang, itu namanya hasud. Karena masih ada di antara golongan yang sholat istisqa yang berjamaah denganmu itu, ada yang hatinya dengki, kata Allah. Hatinya itu mengadu domba, ada rencana-rencana untuk mengadu domba. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan siapa orangnya biar aku keluarkan saja dia dari jamaah sholat sunnah istisqa. Ya, kalau ketahuan orangnya kan dianya keluar, diperintah keluar, sholat lagi kan hujan, betul? Tapi apa jawaban Allah? Aku itu melarang engkau untuk mengadu domba. Kalau aku kasih tahu siapa orangnya, nanti dia sakit hati, dia kecewa, dia malu, merasa diadu domba oleh aku lagi, kata Allah. Padahal aku melarang mengadu domba. Masa aku melarang dan aku juga melakukan, kata Allah. Ya. Terus bagaimana solusinya ya Allah agar hujan ini tetap turun? Wahai Musa, temuilah kekasihku yang bernama Barh, ya, Syekh Barh, B-A-R-K-H, Barh, B-A-R-K-H, Barh, Ba-ro-ho, Barh, ya. Kemudian, ya Allah, bagaimana cara aku mengenali Barh itu? Wahai Musa, kau itu nabiku, Barh itu kekasihku atau waliku, kata Allah. Maka kau akan menemukan dan akan mengenalinya karena kau adalah nabi, sedangkan dia kekasihku. Sudah tidak nanya lagi Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Dicari sama Nabi Musa, ketemu. Apa cirinya? Ternyata Barh itu mengeluarkan cahaya di sekujur tubuhnya.
Tubuhnya tuh bercahaya. Kelihatan sama Nabi Musa alaihissalam, oh ini pasti kekasih Allah, beda dari yang lain. Tubuhnya mengeluarkan cahaya, pantas saya disuruh minta doa kepadanya. Didekati oleh Nabi Musa, diucapkan salam. Kemudian bertanya Nabi Musa alaihissalam kepadanya, betul engkau Barh? Betul, saya Barh. Engkau Nabi Musa kan? Kata Barhnya gitu. Kalimullah? Betul, aku adalah Nabi Musa kalimullah. Ada apa? Kata Syekh Barhnya. Kata Nabi Musa, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar aku meminta doa darimu, agar kau berdoa untuk kami semua, agar Allah menurunkan hujan. Karena kami sudah sholat istisqa 3 hari 3 malam gak turun-turun hujannya. Maka Allah perintahkan aku menjumpaimu dan meminta doa darimu, wahai Syekh Barh, kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Syekh Barh ketika itu nggak mau saya gitu ya. Saya nggak mau minta hujan itu hal yang sepele. Semasa saya minta hujan sama Allah, malu-maluin katanya ya. Udah enggak gitu. Diminta lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Sungguh bumi ini kekeringan, wahai Syekh Barh. Kalau tidak turun hujan juga, maka banyak yang mati. Maka mohonlah di hadapan Allah agar Allah menurunkan hujan. Akhirnya Syekh Barh itu doanya begini, ya, doanya begini. Walaupun lahiriahnya terlihat kurang sopan, kurang berakhlak di hadapan Allah, nggak pakai angkat tangan Syekh Barh itu. Kalau kemarin kita kan ada adab di dalam berdoa ya, salah satunya mengangkat tangan gitu ya. Syekh Barh enggak, cuma ngomong aja, ya Allah, sambil memandang langit. Ya Allah, apakah hujan sudah tidak nurut lagi terhadap perintahmu sehingga dia tidak mau turun? Ya Allah, apakah karena ibadah kami yang kurang sehingga menghambat Engkau untuk menurunkan hujan? Apakah yang menjadi hambatanmu itu menjadi hambatan bagimu adalah karena kurang ibadah kami kepadamu ya Allah? Ya, padahal Engkau kan tidak butuh terhadap ibadah kami. Kau itu maha kaya ya Allah, enggak butuh kami beribadah untukmu. Ya. Apakah yang menjadi penghambat Engkau tidak menurunkan hujan karena dosa-dosa kami ya Allah? Padahal Engkau tidak akan berkurang kemahamuliaanmu. Dengan adanya kami melakukan maksiat dan dosa-dosa, Kau tetap yang maha segalanya. Cuma gara-gara begitu ya. Kemudian bilang lagi Syekh Barhnya, padahal hujan itu adalah hal yang sangat sepele dan Engkau gampang saja untuk menurunkannya. Ya. Kalau hal itu sepele, hal itu tidak mengurangi kemahaanmu ya Allah, ya, maka turunkan saja hujannya. Buat apa sih ditahan-tahan, kata Syekh Barh. Turun hujan. Ya. Jadi yang penting justru bukan lahiriahnya. Yang penting justru hati yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa itu nabi, khalifatullah fil ardh, khalifahnya Allah. Jadi tanggung jawab berjamaah itu ditanggung sama Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika ada satu jamaahnya yang hatinya tidak baik, menyebabkan semuanya menjadi gagal doanya di hadapan Allah. Ya. Maka hati-hati kalau jadi imam ya, atau memimpin sesuatu. Bu Ustazah tolong pimpin tahlilan, tolong pimpin zikiran, tolong pimpin acara. Oh hati-hati itu, tanggung jawab pindah semua pada dirinya. Ya. Tapi semuanya dinilai, semua jamaah itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hatinya yang tidak baik di hadapan Allah, hati-hati bisa nggak diterima semua di hadapan Allah. Na'udzubillah min. Maka dari itu jangan sampai niat itu tidak ada yang pertama, agar apa yang kita lakukan dari ibadah lahiriah itu tidak sia-sia, tidak seperti debu yang berterbangan, tetap ada manfaatnya. Jangan sampai niatnya lupa. Ya, mau ngapain aja niatnya jangan sampai lupa. Karena
niat itulah yang nanti mengikat. Niat itu di dalam hati, ya. Amalan-amalan lahiriah diikat oleh niat dalam hati sehingga bernilai di hadapan Allah. Tapi kalau hatinya tidak ada niatnya sama sekali, nggak bernilai. Contoh kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu mulut lahiriah, ya. Tapi hatinya aku kesel sama tetangga, aku kesel, apalagi dia beli mobil baru, meriang, aku meriang, kan begitu. Lahiriahnya lagi baca zikir, hatinya lagi hasud sama tetangga, itu tuh begitu maksudnya. Kecemburu, nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Maka ada satu doa agar yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar antara lahiriah dan batinnya itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ditulis boleh, kalau enggak dilihat aja YouTube-nya diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al sari roti. Hati-hati, lagi-lagi jangan yang itu sari roti sari roti, bukan ya. Ini sari roti maksudnya batiniahku, ya. Allahumma ij'al sari roti khairan. Sudah? Min alaniyati. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati. Sudah? Dikit lagi. Waj'al alaniyati. Waj'al alaniyati solihatan. Waj'al alaniyati solihatan. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Artinya sekarang, ya Allah, Allahumma ij'al, ya Allah, jadikanlah. Sudah? Ya Allah, jadikanlah batiniahku lebih baik dari lahiriahku. Ya Allah, jadikanlah batiniahku lebih baik dari lahiriahku. Sudah? Dan jadikanlah lahiriahku, dan jadikanlah lahiriahku beramal soleh. Solihatan artinya beramal soleh. Ya Allah, jadikanlah batiniahku lebih baik dari lahiriahku, dan jadikanlah lahiriahku beramal soleh. Sekali lagi kita membaca doa
agar hati kita, batiniah kita lebih baik daripada lahiriah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Artinya, ya Allah, jadikanlah batiniahku lebih baik dari lahiriahku, dan jadikanlah lahiriahku beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami rasa cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Dibaca doanya ya Bu, minimal sehari sekali, minimal sehari, biar hatinya lebih baik dari luarnya. Casingnya tidak lebih bagus dari HP-nya, ya. Isi HP-nya lebih canggih daripada casingnya. Hardware-nya itu tidak lebih bagus dari software. Software-nya lebih bagus dari hardware. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kelancaran dan keberkahan serta kelimpahan rizki lahiriah batiniah kepada kita semua yang mengaji pada sore hari ini. Semoga Allah menghilangkan segala macam permasalahan-permasalahan yang memberatkan sehingga menjadi mudah untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita semua dapat beramal soleh dengan sempurna di hadapan Allah. Semoga kita ketika kembali kepada Allah dalam keadaan suci lahiriahnya, suci batiniahnya, husnul khotimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.